ya. Makanya kalau pernah FLKS, saran gue ganti akun ya, karena menyembuhkan akun FLKS bekas FLKS itu nggak gampang ya. 3 menit lagi. Siapa yang mau segera mulai? Yang mau gua langsung mulai webinarnya tulis gas. Jangan gas deh, WAKMI, tulis WAKMI. Yang mau kita segera mulai webinarnya tulis WAKMI. Nah nih teman-teman, WAKMI ya, kita mulai ya. 3 menit lagi kita mulai ya. Nah, BTW buat teman-teman ya, sekali lagi gue bilang ya, apabila kalian merasa webinar hari ini itu bermanfaat nantinya buat kalian ya, silahkan banget gue minta buat kalian ya untuk screenshot ya pada saat webinar, share di IG kalian, share di story IG kalian, dan tag gue bakal repost semuanya, share ke teman-teman apa manfaat yang udah kalian dapat, apakah webinarnya ini bagus, materinya daging, silakan share ya, silakan share ya, karena kalau misalnya banyak banyak yang senang dengan webinar ini, harapan gue itu gue bisa adain webinar lagi nantinya ya. Ada yang bilang komentarnya ditutup aja nanti gue coba lihat deh enaknya itu gimana ya. 2 menit lagi kita bakal mulai live-nya. 2 menit lagi kita mulai materinya. Komentarnya nanti ditutup aja. Oke, mana nih? Gue kagak pernah nutup komentar guys. Di mana ya pengaturan komentar? Izinkan komen. Oh, nih. Nanti bisa dimatiin nih. Oke, sekali lagi yang mau kita mulai langsung tulis WAKMI. Tulis WAKMI. Sekali lagi gue ingetin teman-teman, untuk live ini nggak bakal ada recording dari gue. Kalian yang mau nge-record dan nge-repost di akun kalian, bagian-bagian pentingnya silahkan dilakukan. Ya, siapa tahu kalian bisa dapat FYP. Itu silahkan. Ya, oke. Kita langsung mulai ya teman-teman. Selama webinar terus bantu tap-tap layar, terus bantu share-share. Oke? Kita mulai, gue izin matiin komentar ya teman-teman ya. Oke. Gue ganti tulisannya dulu. Webinar gratis cara bangun akun. Ya udah full. Webinar gratis WAKMI. Oke, kita mulai webinarnya ya. Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang hari ini sudah hadir di webinar gratis modul strategi membangun akun TikTok. Mungkin sedikit cerita kenapa gue memutuskan untuk bikin webinar gratis ini ya teman-teman. Salah satu alasannya itu karena gue mendapatkan banyak banget curhatan dari para pelaku, para pedagang, para afiliator, para seller, dan juga teman-teman konten kreator yang bilang setelah TikTok Shop tutup mereka malah bingung dan kehilangan arah gitu ya, dan nggak tahu harus mulai bikin akun dari mana. Nah, dan gue juga lihat ya, salah satu alasan kenapa gue bikin webinar ini itu juga karena banyak pedagang-pedagang yang bilang mereka pengen banget konten tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, harapan gue itu adalah dari webinar ini gue setidaknya bisa ya menjawab ya keresahan mereka, dan ibarat kata harapan gue itu ya setelah menonton webinar ini teman-teman pelaku pedagang dan seller dan afiliator itu jadi lebih nggak hilang arah lah gitu ya. Jadi kita mulai aja. Ini gue sambilan ganti-ganti slide ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau tiap kali ganti slide agak lambat. Oke, mungkin pertama kita kenalan dulu ya. Jadi gue ini siapa sih? Leo itu siapa sih? Jadi dan
kenapa gue bisa sampai bikin materi ini, kenapa gue bisa sampai bahas tentang trik konten dan trik FYP. Mungkin sedikit perkenalan, gue seorang konten kreator, gue udah konten di TikTok selama 2 tahun lebih ya. 2 tahun belakangan ini gue udah bangun 3 akun di atas. Jadi kalau kalian lihat, akun gue itu nggak cuma satu teman-teman. Ya, gue punya 3 akun di 3 niche yang berbeda. Ada yang bahas skincare, ada yang bahas kripto dan NFT. Tapi yang ini udah nggak aktif ya. Ada satu lagi itu yang paling baru ini malah. Yang akun yang kalian tonton ini itu akun yang bahas tentang trik FYP. Nah, dari ketika gue bangun akun pertama gue dan akun kedua gue, ya banyak orang-orang yang nanya ke gue, share dong gimana lu bisa buat 2 akun ya, dua-duanya berkembang. Gue mau bikin 1 akun aja gue nggak tahu mau mulai dari mana. Nah dari sana barulah gue bikin nih akun terbaru gue yang FYP spesialis gitu ya. Dan di akun ini gue banyak share trik FYP dan trik konten. Harapannya bisa membantu kalian semua. Oke, kira-kira itu perkenalan singkat dari gua. Kita langsung masuk aja ke materinya, nggak usah lama-lama ya, karena nggak penting gua siapa. Intinya itu gini teman-teman, sebelum kita masuk ke TikTok, sebelum kita konten di TikTok, sebelum kita bikin akun, kita harus ngerti dulu hal paling mendasar dari TikTok ini. Apa? FYP. Nah, jujur ya, gue sendiri itu gak setuju kalau ada yang bilang FYP itu adalah hoki. FYP itu gak bisa ditebak. FYP itu cuman keberuntungan doang gitu. Karena kenapa? Karena gue nanya balik nih, kalau FYP itu keberuntungan, kenapa banyak konten kreator besar yang bisa mengulangi FYP-nya berulang-ulang? Gitu ya. Kalau FYP itu hanya sekedar keberuntungan, kenapa banyak orang-orang ya yang ketika disuruh bikin video A, video B, video C, bahkan akun pertama, kedua, ketiga itu bisa berkembang? Kenapa ada orang ketika disuruh bikin 1 akun aja, posting 1 konten aja, atau posting udah ribuan konten, nggak ada yang FYP? Apakah itu berarti dia tidak beruntung? Apakah itu berarti orang-orang yang bisa sering FYP itu adalah orang paling beruntung di dunia ini? Menurut gue enggak gitu. Menurut gue bisa aja ya, orang-orang yang sering FYP, mereka udah tahu gitu polanya. Mereka udah ngerti. Mungkin mereka nggak ngerti secara langsung ya, tapi kayak secara alam bawah sadar mereka udah ngerti nih, ini konsep FYP, ini pola yang harus gue ikutin supaya video-video gue FYP. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita ngerti dulu gimana cara kerja algoritma TikTok, cara kerja FYP TikTok ini. Nah, FYP ya, itu memanfaatkan 3 jenis data. Oke, video yang masuk ke For You page kalian, beranda kalian, kenapa bisa selalu relate dengan apa yang mau kalian tonton? Karena mereka menggunakan 3 jenis data untuk mengoptimasi itu. Yang pertama adalah user interaction. Ya, user interaction. Kalian itu sering nge-like video apa? Kalian nontonin video yang mana sampai habis? Kalian komen di video yang apa? Ya, di niche apa? Itu bisa menyempurnakan data mereka. Ya, optimasi mereka. Misalnya, kalian sering nge-like video kucing. Nah, kedepannya bakal disuguhkan lebih banyak video kucing. Kan gitu ya, konsepnya itu gitu. Ya. Yang kedua itu adalah video information. Informasi apa yang kita taruh di dalam video kita. Teks yang di teks video, caption, hashtag, subtitle. Ya, itu kan semua adalah data yang bisa dibaca oleh algoritma TikTok. Misalnya nih, kalau video gua tulis trik FYP, cara ngonten. Nah, harapannya itu adalah video gua itu diarahkan ke orang-orang yang memang minatnya itu seperti itu dan meningkatkan kemungkinan dia FYP. Thank you gift-nya. Nah, jadi video information ini bakal sangat mempengaruhi data yang dibaca oleh si algoritma TikTok ini. Ya, dan yang terakhir itu adalah device and account. Jadi kalau kalian nggak sadar ya, misalnya nih kalian lagi di Medan misalnya, ini gue kan lagi di Medan nih. Ketika gue pindah ke Jakarta, lokasi device gue jadi di Jakarta, maka FYP gue itu akan sering muncul FYP yang lokasinya itu Jakarta, atau merekomendasikan konten-konten yang relate dengan lokasi gue. Nah, itu pengaruh di device dan account. Nah, ya, jadi ini adalah 3 data yang dimanfaatkan untuk
algoritma FYP. Kenapa kita harus mengerti ini? Karena ini bakal nyambung ke framework dari cara kerja algoritma FYP. Ya ini. Ini adalah gambaran kecil ya. Gambaran kecil dari bagaimana FYP itu terjadi. Oke. Yang pertama itu adalah ketika kita posting konten. Ya, kita posting konten dulu. Ketika kita posting konten, ya, maka video kita akan ditunjukkan ke sekelompok kecil orang dulu. Makanya kalau kalian posting konten biasanya kan awal-awal itu ditunjukin ke puluhan orang dulu gitu ya. Baru makin banyak. Nah, di selama proses penontonnya sedikit ke banyak nih, apa yang terjadi? Terjadi sebuah penilaian. Oke, terjadi sebuah penilaian. Algoritma TikTok bakal menilai ya. Nih video banyak yang nge-like nggak sih? Nih video banyak yang nonton sampai habis nggak sih? Ya, nih video yang nge-like itu orang-orang seperti apa? Yang nonton sampai habis siapa-siapa aja. Nah, TikTok bakal bawa video ini dan ditunjukkan ya ke orang-orang yang serupa, yang engage dengan video ini, nyambung ke user interaction yang tadi kita bahas sebelumnya. Gitu ya. Nah, dan cycle ini bakal berulang-ulang. Jadi misalnya nih, awal-awal video kita ditunjukin ke 20 orang. Ternyata 20 orang ini, ya, semuanya nonton sampai habis. Semuanya nge-like. Bagus banget. Maka TikTok akan nunjukin ke lebih banyak orang. 100 orang. Ternyata 100 orang juga masih banyak nih yang nonton sampai habis. Masih banyak yang engage. Bakal ditunjukin ke lebih banyak orang lagi. Ya, jadi cycle ini itu bakal ngulang. Mungkin sampai 1 juta view, mungkin sampai 100.000 view gitu ya. Tapi bakal berhenti. Ketika kapan? Ketika udah sampai di titik jenuh. Jadi video yang FYP itu nggak bakal kayak FYP selamanya gitu. Ya, pasti bakal berhenti di suatu angka. Ya, itu adalah kapan? Ketika mungkin engagement atau interaksi dari si penonton ini udah dinilai itu nggak bagus gitu. Ya, jadi berhenti itu FYP-nya. Ya, kira-kira itu adalah gambaran kecil dari cara kerja algoritma TikTok. Jadi buat teman-teman kalau misalnya udah ngerti, jadi kayak lebih paham gitu. Kok bisa ya ada video yang FYP? Kok bisa ya ada video yang nggak FYP? Gitu, ya. Nah, terus kita lanjut. Kalau misalnya kita udah ngerti cara kerja dari FYP, ya. Sekarang kita harus ngerti apa sih yang penonton mau, apa sih yang penonton TikTok mau gitu ya. Jadi penonton TikTok itu masuk ke TikTok itu untuk dua tujuan. Ya, kalau nggak mencari informasi ataupun edukasi, ya dia itu untuk mencari hiburan. Ya, nah makanya ketika kita bikin konten, pastikan konten kita itu setidaknya ada memberikan informasi baru, ya, atau edukasi, atau kita ngasih hiburan ke penonton. Contoh konten yang memberikan informasi baru, konten review, konten fakta, konten sharing pengalaman. Misalnya nih akun gua yang FYP spesialis nih, itu adalah konten yang memberikan informasi atau edukasi. Gua jarang banget memberikan hiburan, ya, bahkan hampir nggak ada nih gua kasih hiburan ke penonton gua. Tapi ada juga akun yang pure memberikan hiburan, ya. Akun-akun yang bikin challenge, akun-akun yang TikTok dance, akun-akun yang ngasih kuis-kuis dadakan, ya, atau akun-akun a day in my life. Orang nonton itu untuk dapat hiburan, gitu, ya. Makanya kita harus ngerti dulu. Nah, seller di TikTok sering melakukan satu kesalahan itu adalah apa? Mereka terlalu fokus langsung jualan. Mereka terlalu fokus langsung, ini produk gua bagus begini. Sedangkan yang kita tahu itu adalah penonton TikTok itu datang main TikTok itu bukan untuk tahu produk kamu, tapi dia untuk nyari hiburan atau edukasi. Misalnya, jadi cocoknya gimana? Cocoknya itu adalah ketika kita bikin konten hiburan, nih misalnya, kita bikin challenge. Ketika lagi challenge, masuk tuh produk, tap. Nah, akhirnya apa? Videonya bisa FYP, ya. Videonya itu disukai banyak orang, ditonton orang. At the same time, orang jadi tahu produk kita. Gitu. Jadi kira-kira gitu konsepnya, teman-teman. Ya, makanya sekarang ini ya, terutama sekarang ini ketika TikTok Shop itu lagi ditutup ya, menurut gue itu cocok banget teman-teman mulai belajar gimana cara membuat video-video soft selling. Karena banyak seller-seller itu terlalu terfokus ke konten-konten hard sell, langsung mau jualan, langsung ini produk gue,
ini adalah spesifikasi dari produk-produk gue. Gitu ya, kalau misalnya bisa disampaikan dengan cara yang menghibur ya nggak apa-apa, atau mengedukasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya penonton merasa bosen gitu ya, atau nggak tertarik, ya dia nggak bakal nonton kan, gitu ya. Ini kita bakal bahas tentang fitur-fitur yang menurut gue underrated di TikTok. Kenapa gue bilang underrated? Karena nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang pakai, padahal ini bisa sangat membantu ya untuk akun kita. Yang pertama itu adalah fitur reply comment. Nah, fitur reply comment ini gue lihat nggak banyak orang manfaatin, padahal dia powerful banget. Terutama reply comment menggunakan video. Ya, kenapa reply comment ini penting di TikTok? Karena ya, ketika kita bikin VT itu kan sistemnya satu arah. Kita bikin video, ya. Sistemnya satu arah. Kita bikin video, ya. Sorry guys, agak nge-lag. Ini udah stabil balik nih. Oke, nah. Jadi kalau gue nih biasanya itu gue manfaatin reply comment itu untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Malah menurut gue, ini kan gue niche edukasi ya, mungkin teman-teman yang niche-nya edukasi itu juga sangat bagus gitu memanfaatkan fitur reply comment. Karena dengan fitur reply comment kita jadi tahu pertanyaan yang memang mau ditanyakan oleh penonton. Kita tahu konten-konten apa yang kalau kita produce itu bisa langsung relate dengan penonton karena mereka yang nanya. Gitu. Jadi teman-teman pastikan manfaatin ini fitur reply comment. Ya. Yang kedua, kita ada fitur apa lagi nih? Kita ada fitur highlight. Nih, kita ada fitur highlight. Nah, banyak orang juga nggak memanfaatkan fitur highlight. Padahal menurut gua, ya, fitur highlight ini penting untuk memudahkan penonton mencari, ya, konten-konten yang serupa. Contoh, gue ada highlight khusus untuk tren TikTok, gue ada highlight khusus untuk sound viral gitu ya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ketika mau nyari video tren TikTok yang gue posting itu mudah. Dan biasanya, contoh nih, misalnya ya di akun skincare ya, di akun skincare gue, Racunin Skincare, itu gue ada bikin highlight khusus untuk parfum, racun parfum. Ya, jadi semua video-video gue review parfum itu gue kumpulin di satu highlight. Kenapa? Karena biasanya ketika orang nonton video parfum, dia juga tertarik untuk nonton video review parfum lainnya. Nah, gue mudahkan dengan apa? Gue mudahkan dengan highlight. Gitu, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini udah yang ketiga. Yes, benar. Yang ketiga adalah fitur photo mode. Nah, fitur photo mode. Photo mode ini powerful banget, teman-teman. Ya, photo mode ini powerful banget. Ini adalah fitur yang lumayan baru ya. Nggak baru-baru juga sih, udah 6 bulan mungkin ya. Udah 6 bulan, ya. Tapi lagi naik daun gitu. Banyak banget orang-orang memanfaatkan fitur photo mode untuk apa? Untuk storytelling. Gitu. Jadi misalnya cerita hidup tapi dibuat photo mode. Per foto dia. Ya, bisa up to 35 foto. Gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatin untuk apa? Bisa manfaatin untuk bikin storytelling atau mungkin untuk nunjukin produk gitu ya. Bisa memanfaatkan photo mode. Dan sepengalaman gue dan teman-teman di grup premium, banyak yang merasa photo mode ini lagi sangat dioptimasi gitu sama TikTok. Ya, jadi coba teman-teman manfaatin deh. Ya. Ibarat kata lagi muda FYP lah kalau misalnya pakai photo mode katanya, ya. Lanjut kita ada ini. Nah, acara live. Ya, acara live. Teman-teman, acara live ini penting banget terutama buat yang mau live stream. Ya. Kenapa? Karena kalau kita nge-live ya secara dadakan, ya, paling penonton itu taunya dari mana? Kalau live kita masuk ke FYP mereka atau kalau
ada muncul notifikasi gitu ya. Tapi kita bisa loh ngumumin dulu kalau kita bakal nge-live nih, bahas apa di tanggal segini, jam segini. Seperti yang gue lakuin nih. Pasti banyak teman-teman di sini yang masuk itu karena udah daftar duluan di live event gue. Karena teman-teman udah nungguin jadinya. Gue udah umumin berhari-hari sebelum live ini. Nah, makanya teman-teman udah standby. Ya, jadi untuk fitur live event ini bisa banget dimanfaatin untuk ningkatin penonton di live kita. Jadi penonton udah standby duluan sebelum kita nge-live, ya. Oke, lanjut. Nah, habis itu kita ada ini nih. Nah, ini udah mulai masuk ke materi daging ya. Jadi yang masih stay di sini nih, gue tadi lihat ya, penonton kan tadi 700-an. Sekarang udah mulai nih berkurang 30 gitu kan. Makin akhir makin daging, sengaja gue gituin teman-teman materi gue ya. Kesalahan umum pemula di TikTok ya. Apa aja sih kesalahan umum pemula di TikTok ya? BTW ini gue bilang kesalahan pemula, gue bukan bermaksud bilang gue yang paling pintar atau gue udah sepuh ya, bukan. Tapi ini adalah kesalahan yang gue lakuin dulu gitu ya, yang udah gue rubah ya. Pertama, kesalahan pemula ketika bikin video TikTok ya. Yang pertama, nggak ada hook. Teman-teman, di TikTok ini hook itu penting banget. Hook itu apa? Hook itu adalah opening video. Kalau opening video kita membosankan, opening video kita itu nggak menarik, mau isi video kita menarik pun orang udah nge-skip, kan gitu ya. Nah, makanya hook itu harus dipikirin banget. Gimana caranya supaya orang tertarik untuk nonton video kita dengan opening yang bagus, dengan hook yang bagus, gitu ya. Nah, contoh hook nih, nanti deh setelah slide ini kita bakal lebih fokus bahas hook ya. Jadi nanti gue bakal jelasin lebih dalam. Kesalahan kedua, video gelap, buram, dan suara tidak jelas. Teman-teman, lighting itu penting banget ketika kita nge-live, ketika kita ngonten ya. Mau pakai handphone secanggih apapun, sebagus apapun, semahal apapun ya, kalau lightingnya pencahayaannya jelek, kurang, bakal buram, bakal nampak low quality gitu ya. Nah, terus apalagi suara yang tidak jelas. Nah, suara yang tidak jelas, misalnya ketika kita bikin video suaranya buram ya, suaranya nggak jelas, atau tiba-tiba lagi nge-live tiba-tiba ada suara motor, suara mobil, suara kita jadi nggak kedengaran jelas. Nah, teman-teman, saran dari gua nih, investasikanlah ya di apa, minimal ring light ya. Ring light sekarang juga nggak yang banyak, yang affordable, 50.000 dapat ya untuk ring light yang bagus ya. Mic sekarang juga banyak yang murah, banyak yang affordable, tapi bakal ningkatin kualitas konten-konten kita gitu ya. Terus menaruh tulisan atau gambar di area terlarang. Nih, kalian bisa lihat ya, bagian yang gue coret merah di gambar ini, itu adalah bagian terlarang. Jangan taruh teks, jangan taruh gambar di bagian sana. Kenapa? Ketutup search bar, ketutup like, comment, share, ketutup caption, ya. Jadi jangan. Ya, itu adalah bagian yang kalian nggak boleh taruh teks, ya, atau foto, atau gambar, ya. Terus, storyline membosankan. Nah, ini relate terutama buat yang bikin konten panjang, durasi yang panjang. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya storyline kita itu membosankan, ya, maka orang itu nggak bakal nonton sampai habis. Sampai setengah aja udah bosen deh. Nah, makanya harus disusun dulu. Saran gua buat teman-teman yang mungkin mau bikin video yang durasinya lebih panjang, storytelling yang panjang, kalian buat dulu skripnya. Ya, buat dulu skripnya, kalian baca ulang lagi ya, gimana caranya supaya ketika kalian baca jangan sampai kalian sendiri juga bosan. Kalau kalian sendiri bosan, apalagi orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bikin aja dulu skripnya dan kalian baca dulu videonya, sebelum posting kalian tonton dulu juga gitu ya. Terus nggak ada call to action. Call to action itu apa? Call to action itu adalah apa yang kita minta penonton lakukan. Nah, ketika kita bikin video TikTok, harus ada call to action. Apakah nyuruh orang follow, apakah nyuruh orang komen, apakah nyuruh orang share, atau pas ada keranjang kuning suruh orang cek keranjang kuning. Itu adalah call to action. Kenapa? Karena itu bakal ningkatin poin video interaction. Ingat ya, di slide pertama kita bahas tentang user interaction. Ya, dengan kita nyuruh orang like, meningkatkan kemungkinan orang nge-like.
meningkatkan user interaction gitu ya. Lanjut, tidak konsisten posting. Nah, ini sering banget nih orang-orang ya. Jangan malas-malas posting, jangan nggak konsisten. Kenapa? Karena itu pengaruhnya besar ya. TikTok itu seneng banget sama akun-akun yang konsisten ya. Terbukti kok kalau misalnya kita berhenti posting konten untuk beberapa hari aja ya, langsung nyemplung tuh, langsung jatuh tuh engagement ya, langsung anjlok ya. Nah, makanya konsisten posting. Teman-teman di sini sekarang juga seller, afiliator, tetap posting ya, tetap posting. Jangan nunggu sampai TikTok Shop balik. Nanti TikTok Shop balik kalau engagementnya udah jelek gimana? Kan gitu ya. Pertahankan engagement ya. Dan yang terakhir, nggak tahu aturan TikTok. Ya, nggak tahu aturan TikTok. Baca community guideline dari TikTok. Supaya apa? Supaya kita nggak bikin konten susah-susah. Melanggar ini, melanggar itu, violation. Akhirnya apa? Kena shadow ban. Bahkan lebih parah, akunnya kena ban. Sayang banget. Nah, makanya dari awal baca dulu apa sih yang boleh, apa sih yang nggak boleh di TikTok ini, gitu ya. Oke, lanjut, kita bakal fokus bahas tentang hook ya. Kita bakal fokus bahas tentang hook nih di slide ini ya. Ada beberapa jenis hook yang bisa kita manfaatkan ya. Yang pertama adalah hook hiperbola. Hook hiperbola itu adalah hook yang membesar-besarkan, melebih-lebihkan. Contoh, maaf guys, agak nge-lag karena tadi muncul notifikasi low battery ya. Nah, jadi contoh hook hiperbola ya, contoh hook hiperbola itu adalah seperti ini. Gue sampai mau pingsan nih makan di restoran ini karena enak banget. Nah, itu hiperbola, melebih-lebihkan. Tapi setidaknya membuat penonton itu kepo gitu ya. Terus ada lagi yang hook to the point. Hook to the point ini cocok untuk video-video atau topik-topik yang emang lagi viral, emang lagi heboh. Misalnya kemarin TikTok Shop tutup, gue langsung bikin video. TikTok Shop ditutup, besok TikTok Shop ditutup, gue langsung sebutin di depan. Kenapa? Karena memang topik tersebut udah ada peminatnya, udah ada penontonnya yang mau tahu gitu ya. Jadi gue bikin hooknya itu langsung di depan. Bahkan teks itu gue taruh gede tuh, TikTok Shop ditutup. Nah, itu adalah hook opening video ya. Terus ada negatif hook. Negatif hook itu adalah hook yang kayak kita balik gitu, jadi negatif. Misalnya, nyesel banget makan di restoran ini soalnya enak banget. Nyesel banget beli buku trik FYP soalnya jadi FYP mulu. Nah, itu adalah negatif hook. Jadi negatif hook ini ibarat kata konsepnya itu kita balik ya. Ada lagi tanya pertanyaan. Nah, tanya pertanyaan misalnya openingnya itu begini, siap misalnya ya, kalian tahu nggak sih, jangan kalian tahu nggak sih, siapa dari kalian yang bla 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 gitu. Kita tanya pertanyaan. Atau, guys, kapan sih kalian terakhir kali melakukan apa? Nah, ketika kita nanya pertanyaan, itu penonton itu berasa kayak interaksi langsung, kayak ditanya gitu loh. Jadi mereka itu jadinya stay di video sedikit lebih lama untuk memikirkan jawaban. Lanjut udah video kita tuh, gitu ya. Nah, jadi tanya pertanyaan ini juga adalah opening yang bagus, hook yang bagus, ya. Dan yang terakhir adalah informasi gantung. Ya, informasi gantung contohnya apa? Ini adalah restoran paling viral di Jakarta, tapi gue bakal spill lokasinya di akhir ya. Nah, informasi gantung. Jadi kita udah bikin orang kepo, ya. Tapi informasi pentingnya, jawabannya itu kita taruh di akhir. Orang itu jadi cenderung kayak pengen nonton gitu sampai akhir. Nah, balik lagi, apakah menggunakan hook? Ketika kita menggunakan hook, apakah udah pasti video kita FYP? Ya enggak juga, karena variabel dari video FYP itu banyak. Itu makanya kalau misalnya FYP itu hanya dengan satu cara misalnya ya, video itu bisa langsung FYP, buku FYP gue itu nggak bakal 100-an halaman teman-teman. Ya paling 2 halaman udah cukup. Kalau FYP itu hanya satu resep ya, gitu. Tapi FYP itu ibarat kata kita memasak nasi goreng aja, kan ingredientnya itu harus banyak.
bumbu-bumbu bahan-bahannya harus banyak. Nasi, kecap, minyak, telur, sosis, ya banyak, bawang. Jadi nggak bisa yang kayak gue udah bagus kenapa nggak FYP, yang lain bagaimana gitu ya. Next, kita bakal bahas tentang kesalahan umum, kesalahan yang sering dilakukan pemula, tapi ini ketika nge-live ya, ketika nge-live. Jadi ketika nge-live itu juga banyak kesalahan-kesalahan yang sering banget dilakukan pemula. Sering banget gue lakukan dulu juga. Dulu gue sering banget lakuin kesalahan-kesalahan ini. Makanya dari kesalahan-kesalahan gue pengen share ke kalian supaya kalian juga belajar dan gak perlu ngulangin lagi kesalahan yang gue lakuin ya. Yang pertama adalah kebanyakan diam dan menunggu. Ya, banyak banget live streamer itu ketika penonton gak berinteraksi, dia malah diem, dia malah nunggu. Padahal itu tugas kita loh. Tugas kita sebagai host itu untuk ngajak orang-orang berinteraksi dengan kita. Ya. Nah, ini karena live-nya bentuk webinar aja nih, makanya gue nggak nyalain komen. Ya, tapi nanti gue bakal nyalain komen di sesi Q&A untuk apa? Untuk berinteraksi. Gitu ya. Terus ada apa lagi? Meninggalkan live. Resiko kena pelanggaran. Entah kamu mau ke toilet doang, cuman mau ngambil air, resiko. Jangan teman-teman ya. Ada fitur namanya jeda live. Mending kalian jeda dulu deh. Atau kalau lebih baik lagi, ada orang yang bisa gantiin kalian dulu gitu. Supaya apa? Supaya live-nya itu nggak diem, nggak kayak ditinggalkan gitu ya. Ada anak kecil, nah ini sering banget ya jadi pelanggaran ya, karena host live itu ada persyaratan umurnya. Jadi kalau anak kecil lewat, suara anak kecil ada, itu kadang resiko kena pelanggaran ya. Tidak ada call to action. Nah, tidak ada call to action menyebabkan ya live seseorang itu poin interaksinya rendah. Makanya kenapa ketika gue nge-live, gue sering banget nyuruh kalian, guys tap layar ya. Ini gue bisa lihat by the way, orang-orang yang tap layar itu udah makin sedikit. Jadi kalian tap layar dulu nih ya, dan share juga ya. Nah, yang belum follow juga follow. Nah, itu semua adalah contoh call to action teman-teman ya. Tapi yang belum follow dulu ya. Nah, itu contoh call to action ya. Terus tidak melakukan penjelasan yang berulang-ulang. Nah teman-teman, ketika kita nge-live, orang itu keluar masuk. Jadi kalau misalnya 5 menit yang lalu kalian baru jelasin produk ini, kalian baru menjawab pertanyaan ini, ya nggak apa-apa kalian jawab ulang. Bisa aja orang yang bertanya itu memang belum masuk 5 menit yang lalu. Malah bagus kalau mereka mau nanya dan kita bisa jelasin lagi daripada kita nggak ada topik. Benar ya? Nah, dan yang terakhir, kita juga harus ngerti sumber-sumber traffic live itu dari mana. Penonton live itu masuknya dari mana? Yang pertama itu adalah boostingan organik. Boostingan organik itu apa? Boostingan organik itu gue bilang sebagai variabel yang paling sulit kita kontrol. Kenapa? Karena ada di TikTok, ada di algoritma TikTok ini. Ya. Boostingan organik itu datang dari TikTok menilai live ini interaksinya bagus nggak? Live ini diminati orang nggak? Nah, makanya tap layar, share, follow itu berpengaruh ke boostingan organik. Ya, terus ada apa lagi? Video TikTok. Video TikTok bisa jadi sumber traffic live kita. Kenapa? Karena kalian lihat sendiri kalau ada video yang masuk ke beranda, masuk ke FYP kalian, hostnya itu lagi nge-live. Kalau kalian klik profilnya, bakal masuk ke mana? Bakal masuk ke live, bukan masuk ke profil. Nah, itu berarti apa? Video yang FYP bisa jadi sumber traffic ke live kita. Ya. Ada apa lagi? Ada iklan, ads. Kita bisa bayar ads, bayar iklan untuk memboosting live kita. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya gue mau bayar iklan untuk live ini ya bisa aja. Cuman gue nggak melakukan itu. Gitu. Untuk webinar ini gue nggak melakukan itu. Ya, live gue biasanya juga gue jarang banget lah gue nge-ads. Karena kenapa? Ya, gimana ya? Biasanya ya kalau misalnya kalian mau nge-ads untuk live itu kalian udah harus tahu kalian nggak tahu hitungan balik modalnya ya bisa-bisa kalian nge-ads boncos gitu ya. Makanya kalau untuk ads sendiri itu gue jarang banget lah gue pakai, hanya kalau event-event tertentu, misalnya ya 11/11 gitu ya, tanggal kembar gitu kan, gue nggak cuma nge-ads sendiri gitu. Gue misalnya ada budget berapa, gue juga minta nih dari CM ya, AM gue juga bisa ngasih boosting. Nah, itu adalah jenis-jenis boostingnya, ads gitu ya. Dan yang terakhir itu produk ya. Produk ini
Dulunya kalau kalian lihat ketika kalian buka shop tab atau buka TikTok Shop, itu kan ketika klik produk kadang masuk ke live orang juga. Nah, berarti produk ini juga bisa mendatangkan traffic ke live. Tapi ini sekarang lagi nggak berlaku ya, karena nggak ada TikTok Shop. Ya. Lanjut, kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas tentang ini. Kita bakal masuk ke materi eksklusif insight. Ya, teman-teman, gue udah bilang, makin akhir ya ilmu yang gue share itu bakal makin oke, dan bakal makin eksklusif gitu ya. Nah, jadi eksklusif insight ini adalah topik di mana gue bakal bahas tentang rahasia-rahasia ya, trik-trik rahasia yang gue dapat selama gue konten gitu ya. Yang pertama, kita bakal bahas tentang ini, live trick. Gimana sih live supaya rame gitu ya? Yang pertama itu kita bisa pakai green screen atau layar. Makanya kalau kalian lihat gue nge-live, itu gue sering banget tuh naruh gambar di atas. Bahkan afiliator itu dulu juga seperti itu kan, nunjukin omset gitu. Itu tujuannya apa? Supaya orang yang masuk ke live sedikit banyaknya itu udah langsung tahu nih live ini bahas apa. Mereka udah punya gambaran ya. Thank you yang ngirimin gift. Mereka itu nggak harus nunggu sampai lama gitu ya. Misalnya nih, contoh nih ya, kalian lihat nih yang di foto nih, gue lagi nge-live, gue pasang gambar grafik ya, kalau followers gue itu naik dari 0 sampai 100 ribu followers dalam waktu 3 bulan, orang udah pasti tahu nih live ini lagi bahas tentang gimana cara naikin penonton, cara naikin followers gitu ya. Terus ada faktor host. Host itu adalah variabel paling penting dari live. Kalau host itu banyak nggak jago berinteraksi dengan penonton, ya, maka live itu bakal terasa membosankan, bakal terasa flat banget. Orang males gitu stay di live tersebut. Karena teman-teman, kita kalau mau pindah live itu gampang loh, tinggal sekali swipe aja gitu. Tinggal sekali swipe pindah ke live orang lain, ke live room orang lain. Ya, makanya kita sebagai host live itu harus jago banget menjaga supaya orang-orang itu stay gitu ya. Terus durasi live ya, ini gue dapet info dari banyak teman-teman kreator juga ya. Live itu bagusnya itu ya adalah tiap sesinya itu 2 jam. Ya, sebenarnya ya tiap sesinya itu 2 jam itu udah yang paling bagus. Ya, tiap sesi 2 jam. Ya, dan kalian lakukan itu setiap hari selama 2 bulan konsisten. Ya, biasanya live kalian itu bakal kayak adalah penontonnya, engagementnya itu ada jadinya. Ya, bakal lebih baik. Ya, nah itu berhubungan dengan boostingan organik TikTok. Oke. Terus ada live announcement. Live announcement udah gue jelasin tadi ya. Jadi tujuan live announcement itu adalah supaya penonton kita tahu kita bakal nge-live bahas apa, bahkan sebelum kita mulai live-nya. Jadi orang udah standby. Ya. Lanjut, kita bakal bahas tentang ini nih. Exclusive insight, tapi topiknya itu ini. Winning angle. Nah nih, ini lumayan eksklusif ya, karena jujur aja section ini itu atau slide ini ya, itu gue buat khusus untuk live ini ya. Jadi kalian kalau lihat ya, tiap akun gede di TikTok itu pasti punya winning angle ya. Contoh winning angle gue apa? Winning angle akun ini adalah ketika gue bahas tren terbaru TikTok. Makanya kalau kalian lihat hampir tiap kali gue bikin video tren terbaru TikTok ya, itu view-nya selalu lebih banyak daripada video-video lain. Nah, itu adalah winning angle gue ya. Konten kreator lain punya winning angle yang lain, punya winning angle yang misalnya tiap kali dia joget-joget rame, atau tiap kali dia bagi-bagi duit rame, atau tiap kali dia bikin kuis di jalanan rame, sosial eksperimen rame. Nah, itu adalah winning angle ya. Jadi winning angle ini juga bisa jadi faktor pembeda antara akun kita dan akun orang lain. Apa spesialnya akun kita? Ya karena kita punya winning angle ini gitu ya. Kenapa orang harus nontonin gua? Karena ya
udah orang itu kayak udah ingat aja gitu kalau misalnya mau nyari tren terbaru TikTok, coba scroll di akunnya Kuleo, apakah dia udah posting itu tren terbaru TikTok minggu ini gitu. Itu jadi faktor pembeda antara akun kita dan akun orang lain ya. Winning angle bisa lebih dari satu teman-teman ya, bisa lebih dari satu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya di akun kalian ada beberapa winning angle ya lebih bagus lagi gitu. Kenapa? Karena winning angle itu tiap winning angle ada titik jenuhnya, nggak bisa bertahan selamanya. Suatu hari orang pasti bakal bosen. Gue juga udah tahu suatu hari orang pasti bakal bosen sama konten tren terbaru gue, tren TikTok terbaru gue gitu. Gue tahu orang bakal bosen ya, makanya apa yang harus kita lakukan, kita persiapkan winning angle baru. Ketika orang udah bosen dengan winning angle gue yang ini, gue masih punya nih yang ini nih, nah ini winning angle baru gue gitu ya. Biasanya akun itu bisa bertahan hanya kalau dia winning angle-nya itu bisa bertahan. Jarang banget ada akun yang engagement-nya bagus, view-nya stabil, engagement-nya stabil ya, tapi nggak punya winning angle. Itu gue jarang banget ketemu akun seperti itu ya. Lanjut, kita bakal bahas tentang ini nih. Nah, siapa? Oh, gue juga nggak bisa nanya sih di sini ya, karena gue matiin komen. Nah, intinya buat teman-teman ya, gue bakal jelasin kenapa video TikTok itu sering banget banyak yang sering nyangkut di 200 view. Ya, nah ini mungkin menjawab banyak pertanyaan teman-teman ya. Jadi, gue udah bandingin teman-teman ya. Analytics dari video gue yang nyangkut di 200 view ya, dan analytics dari video gue yang FYP tembus 500.000 view. Bedanya itu ada di retention ya. Video yang nyangkut di 200 view ya, itu di 5 detik awal aja ya 60% penonton udah nge-skip. Sedangkan di video yang FYP 5 detik awal hanya 30% atau 20-an persen orang yang nge-skip. Nah, berarti bedanya apa? Bedanya itu ada di retention rate. Orang itu ketika banyak yang nge-skip di awal, itulah penyebab konten kita itu nyangkut di 200 view atau nggak FYP. Gitu ya. Jadi, solusinya apa? Solusinya itu adalah pasang hook di awal. Supaya apa? Supaya orang nggak nge-skip di 5 detik awal, di 3 detik awal. Ya, orang itu bakal nonton setidaknya lah. Kalau nggak nonton sampai habis, lu nonton lah sampai setengah. Gitu ya. Nah, ini grafiknya ya, pembedanya ya. Nah, lanjut lagi, ternyata orang itu nggak cuma punya masalah di ini, nggak cuma punya masalah di 200 nyangkut di 200 view gitu. Ini udah kita bahas tadi, sorry. Nah, orang itu juga punya masalah seperti ini. Kok kenapa ya aku kalau bikin akun ya, bahas akun jualan, akun toko itu susah banget FYP-nya. Nah, ini balik lagi sebenarnya ke konsep yang udah gue jelasin tadi. Penonton TikTok itu main TikTok untuk 2 tujuan. Satu untuk informasi baru, satu lagi untuk hiburan. Ya, makanya gimana caranya akun toko kita, akun jualan kita itu nggak yang terlalu menjual gitu. Ya, ini gue jelasin beberapa konsep yang lagi sering banget digunakan brand-brand yang sukses di TikTok ya. Yang pertama itu muncul sebagai persona. Ya, jadi di akunnya ini ada persona yang muncul. Di akunnya ini ada BTW teman-teman, ini gue sambilan ngambil ini dulu. Bentar ya guys, baterai gue udah mau habis lagi. Bentar, baterai gue udah mau habis. Gue nanti mau ngambil powerbank dulu ya. Tapi intinya gini ya, muncul sebagai persona ya, muncul sebagai persona di mana ada sosok yang dimunculin gitu di akun tersebut ya. Yang kedua itu foundernya yang naikin personal branding. Jadi ada akun, sering banget kalian ketemu sekarang ya, brand ada akun brand, foundernya punya akun founder. Akun founder ini secara personalnya dia, tujuannya itu untuk naikin si brandnya ini.
gitu. Ya itu strategi yang bisa teman-teman mainin, teman-teman seller mainin ya. Yang ketiga itu Spark Ads, menggunakan iklan. Ya, menggunakan iklan. Apakah ngiklanin konten-konten sendiri ataukah ngiklanin konten-konten orang lain? Konten-konten KOL menggunakan Spark Ads. Ya. Yang terakhir adalah massive endorse dan branding. Nah, ini adalah pilihan ketika misalnya nih teman-teman punya budget lebih, budget yang banyak untuk marketing ya, kalian bisa aja bayar endorsement yang banyak ya untuk naikin brand kalian. Ya, ini beberapa strateginya ya. Lanjut kita bakal bahas tentang ini. Buat teman-teman yang di sini yang pernah aju banding tapi ditolak, ini ada beberapa trik supaya aju banding kalian itu diterima. Bukan diterima ya, kemungkinan diterima lebih gede gitu ya. Yang pertama, kalian pastiin dulu ya kalian itu nggak melakukan pelanggaran. Karena kalau kalian memang melakukan pelanggaran, mau aju banding seperti apapun ya nggak bakal diterima karena bersalah melakukan pelanggaran gitu ya. Memang anggar, mau gimana tuh aju banding. Thank you yang ngirimin gift. Nah, cara aju banding yang benar gimana? Yang pertama wajib detail ya, tuliskan. Ketika kita aju banding kan bisa tulis tuh. Kenapa? Kalian tulis ini. Saya tidak merasa melakukan pelanggaran karena apa gitu, tulis ya, panjang gitu ya. Tunjukkan bukti juga. Kalau bisa screenshot masukin. Ya, lakukan secepatnya, jangan nunggu seminggu dulu baru kalian aju banding. Dan yang terakhir ingat, bisa aja ditolak. Ya, namanya aju banding. Ya bisa aja ditolak. Ya, contoh, kalian kena pelanggaran dikatakan overclaim. Ya, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian tulis alasan kenapa kalian tidak merasa melakukan overclaim. Saya tidak merasa melakukan overclaim karena apa yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang tertera di packaging produk. Kalian screenshotkan lagi packaging produk tersebut. Nah, ya itu bakal meningkatkan kemungkinan kalian di-approve bandingnya. Ya. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman. Ini gue nyalain dulu ya. Ntar gue ganti dulu nih. Kira-kira seperti itu webinar gue hari ini. Thank you banget teman-teman yang sudah hadir ya. Sorry, masih ada satu slide. Lupa gue, maaf, belum habis guys. Masih ada satu slide. Nih, jadi apa sih PR yang bisa kalian lakukan setelah kalian nonton live ini gitu? Apa PR-nya? Yang pertama ya, buat yang baru mulai, cari dulu niche dan winning angle kalian. Ya, cari dulu niche dan winning angle kalian. Ya, pilih dulu niche kalian, cari dulu winning angle-nya. Konsisten posting dan bangun loyal audience. Ya, cari orang-orang yang memang minat dengan konten kalian. Bangun dulu loyal audience tersebut. Ya. Terus kalau yang udah mulai gimana? Pertahankan engagement kalian sampai TikTok Shop kembali. Ini terutama buat seller ya. Pertahankan engagement kalian sampai TikTok Shop kembali. Ya gue tahu kalian pasti, engagementnya jadi turun karena nggak ada TikTok Shop. Ya, pertahankan. Jangan jadinya males posting. Karena nanti bakal berdampak buruk juga jadinya. Ya, explore winning angle baru. Jangan berharap winning angle kalian sekarang itu bisa bertahan selamanya. Ya. Dan yang terakhir, coba monetize dengan cara-cara yang berbeda. Gak bisa jualan di TikTok Shop, ya udah jualan lewat mana? Misalnya lewat fitur prospek, misalnya dilempar kemana, check out-nya. Kan banyak ya, caranya sekarang. Gitu, dan cari cara-cara baru, cara-cara unik untuk bisa tetap monetize akun kalian. Gitu ya. Kira-kira seperti itu presentasi dari gua hari ini. Kita bakal masuk ke sesi Q&A. Pertama-tama gue ucapin thank you banget buat teman-teman 600-an orang yang masih stay di sini. Ya, gua beneran berharap ya kalau apa yang gua bawakan hari ini itu bisa sedikit banyaknya membantu kalian, sedikit banyaknya memberikan supaya kalian gak bingung lagi ya di TikTok Shop ini. Dan untuk teman-teman seller, harapan gue dari webinar ini bisa
bisa bikin kalian jadinya nggak kehilangan arah lah. Nah itu adalah kata yang mau gue gunakan, nggak merasa kehilangan arah di TikTok ini. Oke, gue nyalain komentarnya, gue udah nyalain komentarnya teman-teman. Oke, BTW teman-teman ya, gue cuman mau infoin kalau kalian ini kan gue kan tadi udah bilang kalau ini gue mau minta bantuan. Kalau kalian merasa apa yang gue sampaikan ini bermanfaat, boleh banget ya bantu screenshot ya, posting di story kalian. Gue bakal gue bakal repost semuanya. Boleh juga kalian share di komunitas kalian. Harapan gue itu kalau banyak yang seneng, gue bakal sering-sering lah bikin webinar seperti ini. Dan ada juga tadi yang nanya, kok ilmu yang hari ini Koko share itu sama nggak sama yang di buku? Beda, ya beda banget. Ya, yang di buku gue itu gue lebih fokus bahas ke trik FYP, cara ningkatin kemungkinan FYP. Ya, lebih dalam lagi. Ya, jadi buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk beli buku gua, ya itu bisa kalian beli sekarang itu lewat link di bio gua. Jadi